Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah anak sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat Al Kafe ini. Baiklah anak sekalian, bagaimana sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentunya disiapkan dulu ya. Disiapkan dulu dan sekaligus kita berdoa. Oke, untuk kelas silakan. Selamat. Sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Baik, selanjutnya Bapak atau saya akan mengecek dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada kali ini. Oke? Coba didengarkan dulu namanya. Arifah Fatih Tiara Nur, Adelia Maulani Hamzah, Ali Widianto, Adi Reski Aras Pamri, Anggi Andira Putri, Nurul Husna, selanjutnya terakhir Bulan Khairani. Oke. Baiklah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek dulu kesiapan kita untuk belajar. Ya, saya mengecek dulu, silakan semua berdiri. Jadi sekarang diperhatikan, ya baik bagian dari kaki sampai jadi ini. Oke. Oke, duduk kembali. Karena kita semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baiklah anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu. Ya. Menganalisis ketentuan sholat fardu dan sholat sunnah serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesalihan individu, sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebentar keterkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang harus kita capai.
Ya, harus ada harus yang kita capai. Di mana sebentar ada tayangan video yang akan ditayangkan, tapi oleh karena hari ini kondisi dalam pada amat lampu, makanya Ustaz akan mengarahkan kita mengirim link video tersebut ke HP kita atau di grup Mapel TV hari ini. Ya, jadi siap semua HP-nya ya. Ada masing-masing HP-nya di bawah ya. Jadi sebentar kita akan melihat tayangan video. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali materi kita. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Coba angkat tangan, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Coba, masalah apa ya? Coba. Oke, apa materi kita pada minggu yang lalu? Coba masalah apa? Silakan. Apa kira-kira syarat wajibnya, Melen? Syarat wajib sholat apa? Hah? Syaratnya apa? Syarat? Lagi? Suci dari najis dan hadas. Suci dari najis dan hadas. Lagi dah? Menutup aurat. Oke. Menghadap kiblat. Oke, menghadap kiblat. Oke. Oke, dah. Jadi berkaitan dengan materi itu, kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai sunat sholat. Kita akan membahas melanjutkan materi kita masih kaitannya dengan sholat, yaitu sunat sholat, termasuk dalamnya adalah sujud. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut, tentunya saya ingin bertanya dulu. Ya, saya ingin bertanya, kenapa atau mengapa sholat itu penting dalam agama Islam? Kenapa? Karena sholat adalah salah satu tiang agama. Nah, sholat adalah merupakan tiang agama. Beratnya rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu tidak bisa berdiri. Kita harus ada tiangnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan apabila seseorang lupa membaca tasawuf awal di dalam sholat fardu? Apa yang kira-kira dilakukan ketika seorang itu lupa tasawuf awal? Apa? Kenapa? Kita harus melakukan apa? Sujud sahwi. Karena lupa, ya, kita melakukan sujud sahwi. Oke. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat kebanyakan melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Betul. Ya, kita berikan plus semuanya ya. Baiklah teman sekalian, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tentunya kita akan menyaksikan atau menonton video yang Ustaz kirim di grup ya, karena kebetulan hari ini mati lampu, jadi nanti saya tonton secara langsung di layar. Maka saya kirim di grup video kita. Oke, silakan
Ditonton sekarang. Sekalian, setelah kita mengamati video tadi, saya ingin bertanya, ya, apa saja yang kita ketahui setelah kita, atau apa saja yang kita dapatkan, atau apa namanya, materi apa saja yang kita peroleh setelah kita menonton video pembelajaran lewat HP kita masing-masing. Apa? Siapa yang bisa memberikan komentar? Apa yang bisa kita dapat di situ? Coba kita berdiri. Sunnah sholat. 1. Sunnah perkara pertama sunnah dalam sholat yang apabila merupakan harus diganti dengan sunnah sahwi. Oke, laki-laki. Coba berdiri. Silakan. Berdiri. Sunnah abadi. Perkara-perkara sunnah dalam salat yang apabila merupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Oke. Ya. Itu materi dari pemahaman kita. Jadi video pembelajaran tadi itu membahas tentang sunnah, ayat dan abad dan ayat. Sunnah abad yaitu apa? Suatu atau ada bacaan-bacaan sholat yang tertinggal atau rakaat sholat yang tertinggal itu bisa kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi setelah selesai kita sholat baru kita berdiri kembali untuk melakukan sholat menggantinya dengan melaksanakan sujud sahwi. Anak sekalian, kali ini kita akan membagi kelompok ya. Kira kelompoknya sudah dibentuk. Kelompok 1, 2, dan 3 dan sampai 4 ya, 4 kelompok yang harus kita buat kali ini. Ya, sudah mengerti? Sudah mengerti? Siap? Oleh karena kita sudah membagi kelompok, ya, saya akan bertanya. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok berapa nih? 4. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Belakang kelompok 5. Jadi saya akan membagikan tugas untuk kita membaca sebentar. Saya sudah dapat semua deh. Ya, Ustaz. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Silakan amati kembali video kedua yang saya kirim. Nah, sekarang dibuka HP-nya. Coba dibuka HP. HP dibuka.
Ada juga, silakan kelompok 4 ada juga. Kelompok 5 sudah siap? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Siap. Oke, sekarang silakan ditonton video kedua. Silakan. Ditonton video kedua. Terus kita amati. Video kedua. Kelompok 1, kita sekarang kelompok 1 silakan berdiri. Satu orang kelompok 1 silakan satu orang saja mengunjungi kelompok 2. Coba dilihat yang bagian sini saja, yang dekat. Halo, kelompok 2 cepat. Yang dekat. Kita saja. Bagi lihat punya penampak. Enggak usah lihat. Oke. Oke sudah? Dilihat. Oke. Kelompok 2, silakan kelompok 3. Cepat kelompok 3 lihat hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Oke? Kelompok 3, kelompok 4 cepat. Kelompok 4 ke kelompok 5 cepat. Cepat. Diperhatikan mana ya? Diperhatikan saksikan saja ya. Diperhatikan sama. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1 cepat. Terus sini saja. Ya. Coba diperhatikan. Baca. Oke. Baik anak sekalian, oleh karena kita sudah menyelesaikan diskusi kita hari ini, maka kita akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Siap ya? Siap. Jadi masing-masing 3 orang saja mewakili naik ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya akan membacakan hasil dari presentasi kelompok 1. Pengertian sudut sawit. Sudut sawit
sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena ada kekurangan di akhir sholat. Kekurangan baik dalam meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang dengan sengaja. Hukum sujud sahwi: 1. Sunnah bagi orang yang sholat sendirian atau posisi menjadi imam. 2. Wajib bagi makmum yang mengikuti imam yang melaksanakan sunnah sahwi. Artinya, dalam salat berjamaah, jika imam melaksanakan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya, dan jika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu sujud sahwi. Presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan tentang sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Hukum sholat sahwi sunnah. Jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ketika kita lupa melakukan sujud sahwi, kemudian benar sudah selesai salam, langsung saja sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi hal-hal yang membaca tahiyat akhir. 2. Dengan sholat 3 tidak sengaja langsung. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan terus. Kita semua sudah melakukan presentasi di atas. Jadi saya ulang kembali bahwa sujud sahwi sunnah yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang bila mana lupa melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Ya, contoh kasus atau contoh soal yang sering yang kita lupa. Misalkan kita lupa membaca tahiyat akhir, tahiyat awal ya. Ya, kita lupa membaca tahiyat awal atau kita lupa membaca selawat di tahiyat akhir atau di tahiyat awal. Ya, itu. Jadi termasuk juga yang sering menggunakan doa kunut, mungkin pada saat sholat subuh dia itu sholat kunut. Itu dia menggantinya setelah dia selesai melaksanakan sholat dan kembali berdiri melaksanakan sujud sahwi. Itu menggantikan apa yang tinggal tadi, apa yang dia lupa. Ya, dia lupa selawat, dia berdiri kembali dan sujud sahwi membaca kembali apa yang terlupakan atau apa yang terjadi pada saat sholat fardu tadi. Jadi itulah ketentuan untuk melaksanakan sholat untuk melaksanakan sujud sahwi. Baik. Kita semua sudah melakukan presentasi di atas. Jadi saya ulang kembali bahwa sujud sahwi sunnah yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang bila mana lupa melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Ya, contoh kasus atau contoh soal yang sering yang kita lupa. Misalkan kita lupa membaca tahiyat akhir, tahiyat awal ya. Ya, kita lupa membaca tahiyat awal atau kita lupa membaca selawat di
tahiyat akhir atau di tahiyat awal. Ya, itu. Jadi termasuk juga yang bagi yang apa namanya, yang sering menggunakan doa kunut, mungkin pada saat sholat subuh dia itu sholat kunut. Itu dia apa namanya menggantinya setelah dia selesai melaksanakan sholat dan kembali berdiri melaksanakan sujud sahwi. Itu menggantikan apa yang tertinggal tadi, apa yang dia lupa. Ya, dia lupa selawat, dia berdiri kembali dan sujud sahwi, membaca kembali apa yang terlupakan atau apa yang terjadi pada saat sholat fardu tadi. Jadi itulah ketentuan untuk melaksanakan sholat untuk melaksanakan sujud sahwi. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, tentunya saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kita atau apa yang kita pahami materi pada hari ini. Siapa yang kira-kira bisa memberikan? Oke, kita terus. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup materi hari ini, tentunya saya berikan penguatan bahwasanya setelah kita mempelajari materi sosial ini, tentunya kita sudah mengerti bahwa sesuatu yang terlupakan dalam sholat, baca dalam sholat itu bisa kita ganti atau bisa kita lakukan nanti setelah kita selesai melakukan sholat fardu tersebut, dan kita berdiri dan membaca bacaan yang tertinggal. Inilah tujuan kita mempelajari materi kita hari ini. Jadi anak-anak sekalian tahu semua, jadi tidak boleh lagi ada yang mengatakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu bacaan seperti ini. Yang jelasnya hari ini setelah kita mempelajarinya, tentunya kita sudah tahu semua. Baiklah anak sekalian, untuk menjadi tugas kita di rumah, kita silakan mencari referensi tentang hal-hal atau tentang mengenai sujud sahwi. Ya, kita mencari referensi baik di HP ataupun di mana saja. Ya, kita cari dan misalkan ke depan kita atau sesakan memeriksa itu. Ya, baik. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Silakan baca doa yang sudah belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.